Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, kelas 4, kelas 4A, kelas 4D, kelas 4C. Tentunya kalian baik-baik saja bukan? Jangan lupa mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, kemudian jaga kesehatan kalian. Di sini Bu Guru, Bu Nur Hayati kelas 4A, Bu Masuda kelas 4B, Bu Sulistiawati kelas 4C mendoakan semoga pandemi segera berakhir. Nanti kalian bisa bertemu dengan pertemuan di kelas kalau wabahnya sudah berakhir. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPS tentang persebaran sumber daya hewan dan tumbuhan di Indonesia, tema 6, dan kalian akan mengikuti PowerPoint yang Ibu berikan. Pada pelajaran IPS kali ini, 6.3 berusaha meraih cita-cita. Anak-anak, sesudah pelajaran ini berakhir, anak-anak diharapkan bisa mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Anak-anak juga bisa menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Sumber daya hayati, sumber daya alam hayati, sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali keberadaannya dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus, contohnya angin, air, sinar matahari, dan hutan. Keberadaannya, sumber daya alam sangat penting dan perlu dilestarikan agar dapat dimanfaatkan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Guna menjaga kelestarian sumber daya alam ditangani secara bersama-sama. Menjaga kelestarian sumber daya alam dapat diupayakan sebagai berikut. Pelestarian sumber daya alam, pelestarian tanah misalkan, menjaga kesuburan tanah, jangan sampai gersang, terasering itu adalah menanam lereng-lereng yang gundul supaya tidak longsor. Reboisasi adalah penanaman hutan kembali, kemudian mencegah polusi udara. Kalau pelestarian barang tambang, hemat barang tambang, daur ulang barang tambang logam, menggunakan bahan pengganti atau alternatif barang tambang. Kemudian kalau pelestarian air, contohnya mengadakan peresapan air hujan supaya tidak banjir. Kemudian penanaman lereng-lereng yang gundul atau dikatakan terasering, pengolahan limbah air pabrik atau industri supaya tidak tercemar airnya. Kemudian pelestarian hutan diantaranya adalah tebang pilih, yang tua baru ditebang, yang pohon yang masih muda itu dibiarkan supaya berkembang. Reboisasi, penanaman kembali. Kemudian mencegah penebangan liar. Barang-barang tambang di Indonesia, contohnya minyak bumi, terdapat di Sumatera Utara, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Jatibarang, Kalimantan, Cilacap, Pangkalan Brandan, Pelaju, Sungai Gerong, Dumai, dan Balikpapan. Untuk batu baranya itu terdapat di Banjarnegara, Umbilin, dan Bukit Asam. Sedangkan tembaga terdapat di Cikoto dan Muara Sipeng dan Papua. Untuk besi di Cilacap dan di Kalimantan Tengah. Untuk kapur
terdapat di Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, dan Jawa Barat. Untuk timah terdapat di Bangka Belitung dan Singkep. Yodium terdapat di Semarang dan Jawa Timur. Untuk asbes terdapat di Banjarnegara. Marmer terdapat di Banjarnegara, Tulungagung, dan Trenggalek dekat kota kita, yaitu ada di Jawa Timur, Tulungagung dan Trenggalek, hasil marmer. Kemudian untuk belerang terdapat di Telaga Bodas, Garut, dan Maluku. Wilayah Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu wilayah Indonesia bagian barat, wilayah Indonesia bagian tengah, wilayah Indonesia bagian timur. Nah, masing-masing tempat yang terbagi menjadi 3 itu mempengaruhi hewan peralihan. Di antaranya wilayah Indonesia bagian barat itu terdapat beruang, gajah, orangutan, tapir, harimau, dan kelinci. Sedangkan wilayah Indonesia bagian tengah hewan peralihannya adalah jalak Bali, anoa, kuda, penyu, babi hutan, dan sebagainya. Sedangkan pada bagian wilayah Indonesia bagian timur terdapat burung cendrawasih yang terkenal keindahannya. Untuk sumber daya alam yang berupa tumbuhan itu seperti kalian lihat di PowerPoint-nya Bu Masuda, itu ada tanaman pangan seperti padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan untuk tanaman industri seperti tebu itu di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kalau karet terdapat di Palembang, Jambi, Riau. Anak-anakku sekalian, karet ini bukan berupa karet gelang, tetapi bahan atau pohon karet yang disadap, namanya disadap itu dikikrik, diambil getah karetnya. Kemudian kopi terdapat di Jawa Barat dan Jawa Timur. Teh terdapat di Bandung, Jawa Barat. Sedangkan kelapa sawit terdapat di Medan, Pematang Siantar, Jambi, Palembang, dan Lampung. Anak-anak sekalian, yang ketiga adalah hasil hutan. Hasil hutan itu seperti telah kalian tahu, hasil hutan itu ada pohon jati, kayu jati, rotan, pinus, dan sebagainya. Hutan itu ada hutan heterogen. Hutan heterogen adalah hutan di mana terdapat berbagai macam jenis tanaman. Kalau hutan homogen itu adalah hutan dengan satu jenis tanaman. Misalkan hutan jati, itu namanya hutan homogen. Hutan pinus itu hutan homogen. Manfaat hutan adalah mencegah banjir dan tanah longsor. Di samping itu menyimpan cadangan air serta tempat perlindungan hewan. Pada akhir pembelajaran kali ini, apa yang dapat kita ambil dari pelajaran kali ini yaitu marilah menjaga lingkungan kita agar lingkungan kita ramah pada kita. Kalau kita tidak bisa menjaga lingkungan dengan ramah, maka alam pun akan memberikan ketidakramahan pada kita. Contohnya banjir, longsor itu merupakan ketidakramahan pada kita. Akibat ulah kita sendiri. Ayo, kita gunakan sumber daya alam dengan bijaksana. Ya, maksudnya bijaksana dengan terus-menerus kita menggunakannya dengan hemat. Ya, agar anak cucu kita dapat menikmatinya. Ya. Kemudian hidup ini akan aman dan nyaman dengan alam yang menyediakan kebutuhan kita. Anak-anak sekalian, salam sehat untuk kalian semua. Tetap semangat. Kami guru kelas 4, Bu Nur Hayati, Bu Mas Uda,
Ibu Sulistiawati berdoa agar pandemi cepat berlalu dan kita bertemu dalam keadaan sehat pada pembelajaran tatap muka. Anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.